Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton channel saya yang mungkin selama ini hanya sebagai penonton, mudah-mudahan bisa yang meningkat levelnya juga sebagai content creator, artinya menjadi seorang pembuat konten. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya punya hobi apa, misalnya hobi mancing, bikin konten mengenai mancing. Kalau misalnya hobi jogging, ya bikin konten terkait dengan jogging. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita jadikan sebagai konten, ya tentunya ya sifatnya bermanfaat. Contoh sekarang misalnya di sini saya membuat konten mengenai cara menjadi seorang konten kreator atau YouTuber mulai dari nol. Nah, sebetulnya untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTuber itu tidak sulit. Yang pertama, yang penting teman-teman, saudara-saudara punya akun email. Nah, akun email biasanya ini kan yang sekarang populer itu Gmail. Dari Gmail karena ini sangat populer sekali email dari Google ini, namanya Gmail. Ketika teman-teman sudah mempunyai akun Gmail, sesuaikan dengan nama masing-masing. Nanti teman-teman bisa langsung mendownload YouTube di Play Store. Kalau misalnya di HP-nya belum ada YouTube yang terpasang. Nah, oke, itu langkah kedua. Pertama tadi, langkah yang pertama harus punya akun email. Saya rasa teman-teman sudah artinya yang aktif nonton di YouTube tentu sudah punya akun media sosial. Nah, karena sudah punya akun media sosial, misalnya Facebook, otomatis sebetulnya sudah bisa bikin akun YouTube. Nah, cara membuat akun YouTube bagaimana? Oke, yang pertama tadi harus install. Ya, kita bicara yang gampangnya aja ya. Kita tidak usah bicara yang sulit. Jadi terlalu terbelit-belit, terlalu jelimet, terlalu pokoknya yang bikin pusing sudah kita tinggalkan. Saya juga tidak akan bahas yang sulit-sulit di sini karena saya juga tipe orang yang tidak mau mempersulit orang lain. Saya juga tipe orang yang tidak suka dengan hal-hal yang sulit. Ya, kalau bisa dipermudah kenapa tidak? Makanya saya berusaha untuk bicara tentang sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Yang itu tadi, kita harus install dulu YouTube, ya. Teman-teman harus tulis kata YouTube di Play Store. Kemudian nanti akan muncul lambang YouTube. Nah, klik itu. Kemudian install atau pasang. Setelah terpasang, nanti teman-teman bisa login atau masuk langsung ke aplikasi YouTube. Nah, ketika masuk tentu akan diminta email dan password. Emailnya tadi misalnya nasruddin@gmail.com atau kodok@gmail.com. Nah, masukkan emailnya, kemudian passwordnya. Kalau bisa, saya sarankan samakan saja passwordnya dengan akun medsos yang teman-teman sudah punya selama ini. Misalnya sudah punya password di akun Facebook. Oke, pakai. Tapi usahakan kalau membuat password itu kombinasi antara huruf, angka supaya lebih kuat. Nah, oke, itu begitu sudah login, langkah selanjutnya adalah mengklik ada di atas tombol seperti logo seperti teropong. Nah, itu klik tombol itu, nanti akan muncul kolom untuk pengisian nama depan dan nama belakang. Teman-teman silahkan tulis nama depannya dan nama belakangnya, misalnya kodok keren. Oke. Setelah itu jadi nama channelnya kodok keren. Nah, jadi nama channelnya sudah jadi. Begitu sudah selesai menuliskan nama depan dan nama belakang, kita akan diarahkan untuk memasukkan video setelah mengklik tombol yang lambang teropong tadi itu. Oke, masukkan video yang sudah teman-teman buat. Nah, setelah masukkan video, selesai perpindahan dari HP ke YouTube, nanti kita juga akan diminta untuk menuliskan judul. Ada nanti setelah itu
momen untuk menuliskan judul. Tulis judulnya, kemudian di bawah judul ada kolom keterangan, tulis keterangannya. Misalnya kodok mati disambar buaya saat nyebrang sungai. Oke, itu intinya menerangkan, kolom keterangan itu intinya menerangkan isi dari video yang kita punya itu. Setelah menuliskan keterangan selesai, teman-teman akan diminta untuk mengisi tag TAG, ya, tinta alpha golf, TAG namanya tag. Tag ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaring penonton, supaya ketika penonton YouTube menuliskan kata kodok, nanti mudah-mudahan video kita juga muncul dari hasil pencarian si penonton yang mencari yang menuliskan kata kodok di YouTube. Nah, itulah fungsinya tag. Jadi kata-kata apa saja yang kita tulis di kolom tag itu, nah itu akan itu akan terjaring ketika orang melakukan pencarian di kolom YouTube dengan menuliskan kata-kata yang sama dengan kita tuliskan di kolom tag. Nah, itu fungsinya, intinya untuk menjaring penonton. Misalnya penonton ini ingin menonton kodok mati nyebrang sungai disambar buaya. Oke, begitu tulisannya sama seperti itu persis dengan judul yang kita punya, maka video kita akan muncul. Akhirnya apa? Video kita akan ditonton oleh si pengunjung YouTube. Nah, itu fungsinya tag. Setelah kolom tag selesai, kita isikan berbagai macam kata-kata ya. Misalnya kodok, koma, setelah itu kan harus ada koma. Setiap kata itu setelah penulisan kata selesai harus diakhiri dengan koma, kemudian spasi. Nah, supaya ini tidak menjadi satu ini antara satu kata dengan kata yang lain, sehingga banyak sekali kata yang kita tuliskan. Itu semakin banyak semakin bagus, karena itulah yang akan menjaring penonton atau pengunjung di YouTube nanti. Nah, itu oke. Selanjutnya kita tulis, cantumkan di situ alamat kita, misalnya Indonesia. Itu kan diminta lokasi, tulis saja Indonesia. Kita harus menaikkan rating Indonesia di dunia YouTube ini, karena bagaimanapun selama ini kita tahu bahwa traffic yang terbesar kedua di dunia, ya kalau tidak salah, itu adalah Indonesia. Jadi pengguna Facebook atau pengguna YouTube kedua terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan dunia, ya, dunia. Jadi setiap hari, setiap saat itu ada yang nonton YouTube. Jadi tidak berhenti. Saya ngomong ini sekarang entah berapa ribu, berapa juta penonton YouTube di Indonesia, ya, yang sekarang bermain YouTube. Nah, mudah-mudahan dari sekian juta ini, ya, teman-teman bisa mendapatkan pengunjung, ya, mendapatkan pengunjung atas konten yang teman-teman buat. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah semuanya tadi selesai, memasukkan video sudah selesai, kemudian menuliskan judul, menuliskan keterangan, memasukkan tag, ya, kemudian menuliskan lokasi Indonesia. Setelah itu klik tombol di atasnya upload tag. Nah, tunggu proses, nanti itu akan kelihatan 1%, 2%, puluhan persen. Nah, setelah itu jadi 100%. Begitu 100%, nanti akan selesai tayang, YouTube-nya sudah bisa tayang. Dan silakan teman-teman sebarkan linknya. Nah, di situ cara menyebarkan link ada dua. Pertama, di bawah video itu ada tombol share. Makanya selalu ketika seorang YouTuber itu membuat konten, selalu dia sisipkan kata, silakan tekan tombol subscribe, like dan share, ya kan. Nah, ada juga yang tambah lagi, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Kalau tanda lonceng diaktifkan, kita meminta teman-teman penonton mengaktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya setiap ada video kita terbaru, teman-teman kita ini mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita telah melakukan penguploadan atau publikasi video terbaru. Ya, kita telah mempublikasikan atau menayangkan video terbaru di channel kita. Nah, itu tadi. Oke, kembali lagi, ada dua cara menyebarkan link video. Pertama, di bawah video itu ada tombol share, tek,
ambil linknya, copy, kemudian sebarkan, terserah mau lewat Facebook kah, mau lewat Instagram, mau lewat Facebook, pokoknya berbagai macam media sosial kita harus gunakan itu seoptimal mungkin. Nah, yang kedua, di atas itu ada kolom ada baris pencarian, itu di situ biasanya muncul link, misalnya youtube.com segala macam itu ambil, di copy, kemudian ya sebarkan. Cara sebarkannya itu ya banyak sekali cara, tadi sudah saya sebutkan. Pertama lewat grup WhatsApp, ya lewat status WhatsApp, pokoknya banyak macam lah sekarang yang bisa kita manfaatkan. Nah, tinggal keputusan ada di teman-teman yang mungkin selama ini hanya menonton, ya silahkan berkreasi melalui channel YouTube masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Intinya konten ini bicara tentang cara menjadi seorang YouTuber atau konten kreator mulai dari nol. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, ya, kemudian subscribe kalau belum, aktifkan tanda loncengnya, jangan lupa, supaya nanti ada video terbaru teman-teman juga bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Dan tentunya yang terakhir, jangan lupa share dan komen. Tinggalkan saran di bawah ini, ya, saran atau kritik, ya terserah teman-teman lah, yang sifatnya membangun untuk perkembangan channel YouTube saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.